Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu membahas tentang network OSI layer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya adalah Haldi Alfiansyah, lalu ada Axel David, ada Farhan Rizky Fauzi, lalu yang terakhir ada Kinanti Rahayu Azahra. Pada pembahasan kali ini, yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi network layer. Yang kedua, fungsi network layer. Yang ketiga, proses dalam network layer. Yang keempat, protokol network layer. Lalu yang terakhir ada karakteristik pada network layer. Definisi network layer. Network layer adalah salah satu sistem layer pada model referensi OSI untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Fungsi network layer akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, fungsi lapisan network yang pertama itu menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Nah, ketika sebuah data akan ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer, maka pastinya paket data tersebut memiliki tujuan. Misalnya adalah dari server menuju klien. Nah, untuk menentukan tujuan dari paket data tersebut, maka disinilah letak fungsi penting dari network layer. Dengan melewati lapisan network layer, maka setiap paket data dapat memiliki tujuan yang jelas. Sehingga hal ini nantinya akan menghindari kesalahan pengiriman data. Juga nanti agar paket data dapat sampai ke tujuannya dengan cepat dan juga tepat, atau reliable. Fungsi lapisan network yang kedua yaitu mendefinisikan alamat IP. Kita sudah mengetahui bahwa fungsi utama dari network layer adalah untuk menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Lalu bagaimana network layer dapat menentukan di mana lokasi tujuan dari data yang akan ditransmisikan melalui jaringan komputer? Jawabannya ada pada fungsi network layer yang kedua ini, yaitu mendefinisikan IP address. IP address merupakan sistem pengalamatan bagi jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP/IP, di mana setiap komputer atau lebih tepatnya Network Interface Card atau NIC memiliki alamat IP tersendiri sesuai dengan host yang digunakan. Network layer kemudian akan mendefinisikan alamat IP dari setiap komputer yang akan dituju oleh transmisi data, sehingga nantinya data atau paket data tersebut bisa sampai pada komputer yang sudah didefinisikan IP address-nya. Fungsi network layer ketiga yaitu membuat header pada paket-paket data yang ada. Bisa dibilang header adalah sebuah judul dari paket data yang akan ditransmisikan. Header ini juga merupakan judul dari fragmen atau potongan dan pecahan data yang akan ditransmisikan melalui jaringan komputer. Nah, seperti yang kita sudah ketahui juga bahwa sebelum masuk ke dalam network layer, data sudah dipecah-pecah menjadi paket data. Tugas dari network layer ini adalah memberikan header atau judul pada paket data tersebut, agar nantinya ketika dilakukan proses penyatuan kembali, pecahan paket data tersebut dapat menjadi utuh kembali. Contoh penggunaan header ini adalah seperti berikut. Misalnya ada sebuah data bernama ABCDE. ABCDE dalam proses transmisi data akan dipecah ke dalam paket data. Tugas atau fungsi dari network layer ini adalah memberikan header pada ABCDE dengan nama ABCDE1, ABCDE2, ABCDE3, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah banyaknya pecahan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Nah, fungsi network layer terakhir yaitu melakukan proses routing. Proses routing memiliki cara kerja yang hampir sama dengan cara kerja dari perangkat keras jaringan komputer, yaitu router. Proses routing ini memungkinkan network layer mendistribusikan atau menghalau setiap paket data yang masuk ke dalam jaringan komputer menuju lokasi masing-masing sesuai dengan IP address yang sudah didefinisikan sebelumnya. Network layer akan memberikan jalan atau rute bagi setiap paket data yang akan ditransmisikan untuk mencapai komputer tujuannya. Selanjutnya ada proses dalam lapisan network.
Proses dalam lapisan network ini ada 4. Yang pertama ada pengalamatan, enkapsulasi, routing, dan dekapsulasi. Dalam pengalamatan ini, lapisan network harus menyediakan mekanisme untuk memberikan identitas kepada perangkat-perangkat dalam jaringan, baik itu end devices atau intermediary devices. Identitas itu nantinya akan berupa alamat. Jadi saat potongan-potongan data diarahkan kepada perangkat-perangkat tersebut sudah memiliki alamat yang unik. Perangkat yang sudah terhubung dengan jaringan dan memiliki alamat disebut dengan host. Lalu yang kedua adalah proses enkapsulasi. Proses ini adalah proses penerimaan segmen dan menambahkan tambahan informasi yang sesuai dengan protokol lapisan network. Dan nantinya akan dibentuk sebuah paket. Paket tersebutlah yang nanti akan diberikan kepada lapisan bawahnya, yaitu data link. Selanjutnya ada proses routing. Proses routing ini dilakukan oleh router, yaitu proses pemilihan jalur dan mengarahkan paket hingga ke network tujuan. Dan yang terakhir ada dekapsulasi. Saat paket sudah sampai pada alamat tujuan, akan dilakukan pemeriksaan alamat serta pelepasan header paket yang nantinya akan menyisakan segmen. Segmen tersebutlah yang nanti akan diberikan kepada lapisan atasnya. Baik, selanjutnya yaitu protokol lapisan network. Terdiri dari 5. Yang pertama itu IPv4, IPv6, Novel IPX, AppleTalk, dan CLNS atau DECnet. Nah, apa sih IPv6 dan IPv4? Jadi IPv6 itu singkatan dari Internet Protocol Version 6. Adalah versi IP address yang menggunakan 128 bit. Ia terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Sedangkan IPv4 itu adalah versi IP address yang hanya menggunakan 32 bit. Baik, sampai saat ini hanya ada 2 protokol yang paling sering digunakan, yaitu IPv4 dan IPv6 sebagai IP address dalam komunikasi data melalui internet antar komputer dan perangkat. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah alamat, keamanan, dan kecepatan, yang dimana IPv6 ini punya kelebihan dari ketiga aspek tersebut. Mengapa IPv6 itu lebih terjamin keamanannya daripada IPv4? Karena sistem keamanan IPv6 ini menggunakan 128 bit kumpulan alamat yang dapat menerima sekitar 340 undecillion. Sedangkan IPv4 ini hanya mempunyai alamat 32 bit, hanya memungkinkan untuk menerima 4,3 miliar alamat. Selain dari itu, kelebihan dari IPv6 juga masih banyak, yaitu format header lebih sederhana, routing yang bekerja lebih efisien, kualitas layanan juga sangat baik, dan dapat dengan mudah mengirim file. Lalu tidak ada lagi network address translation atau NAT yang mana memerlukan banyak port, sehingga pada NAT ini IPv6 ini memudahkan tugas router. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik lapisan network. Setiap lapisan network mempunyai karakteristik. Yang pertama itu connectionless, bekerja tanpa membentuk koneksi terlebih dahulu antar host sebelum mengirimkan paket data. Yang kedua itu base effort, tidak ada overhead tambahan untuk memastikan paket sampai ke tujuan. Lalu yang terakhir yaitu media independen, tidak bergantung pada media jaringan apapun atau di media jaringan apapun dapat digunakan. Baik, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.